Nah, pada kali ini kita akan mengupdate saham-saham di sektor kesehatan. Kita lihat dulu nih pergerakan teknikal IHSG selama seminggu terakhir. Kita gambarkan sudah agak lama untuk channel downtrend berwarna hijau di sini dan juga untuk kotak sideways yang berwarna merah muda di sini. Sayangnya pada minggu terakhir ini IHSG turun di bawah kotak berwarna merah muda. Jadi untuk saat ini kita bisa estimasikan bahwa IHSG akan meneruskan downtrend kecil di sini, jangka menengah, jangka pendek, dan berpotensi turun antara support di 6570 yang berwarna merah muda atau turun ke channel downtrendnya. Saat ini berada di level 6460. Nah, kita lihat saham pertama kita adalah Silo. Ini adalah Siloam International Hospital. Kalau kita perhatikan di sini, Silo mencoba menembus angka 1360 sudah agak lama. Terakhir nih di Juli 2021, dicoba lagi di November 2021, lalu sempat dicoba di Januari 2023 sebelum akhirnya turun. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat bahwa Silo membentuk pola bullish yang kita identifikasikan sebagai pola cup with handle dengan target penguatan hingga 1800. Jadi kalau angka 1360 ini bisa tertembus, maka Silo akan naik ke atas. Nah, kita coba bedah lebih lanjut lagi untuk chart mingguan Silo. Sebenarnya sejak tahun 2017 di sini mencoba menembus angka 1360 di sini. Jadi Silo juga membentuk pola cup with handle yang lebih besar. Ini dengan target penguatan kalau memang bisa ditembus ke angka 2400. Jadi untuk Silo terlihat sangat menarik, terutama kalau kita lihat bahwa Silo bisa menembus angka 1360-nya. Lalu saham berikutnya adalah CARE, CARE, Metro Healthcare Indonesia. Nah, kalau Metro Healthcare ini kita sudah lihat dalam jangka menengah sudah tembus sayangnya dari uptrend di sini. Jadi sudah tidak uptrend lagi. Nah, jadi kalau seperti ini kita tidak berani membeli kalau di bawah. Jadi kalau di kasus ini untuk kita melirik CARE lagi, kita harus tunggu sampai bisa tembus resistance 520-nya dengan penguatan jangka pendek hingga ke 590. Berikutnya adalah saham HIL, Hermina. Nah, ini sebenarnya menarik karena uptrendnya sudah agak lama sejak tahun 2020 di sini, di April 2020. Jadi selalu mantul kembali. Kita lihat saat ini berada dekat sekali dengan uptrend jangka panjangnya ini. Nah, kita tunggu kalau memang HIL bisa turun ke support 1380 sampai 1400, maka itu bisa dijadikan titik beli yang baik dengan stop loss di bawahnya. Berikutnya kita lihat saham SAME, Sarana Medita Tama Metropolitan. Kita lihat selalu turun. Saat ini untuk jangka pendeknya membentuk pola rounding top karena baru saja hampir saja jebol ke level support 260-nya. Tapi untuk saat ini memang masih belum. Cuma kalau memang level ini tertembus, hati-hati. Jadi potensi pelemahan hingga ke 195. Lalu berikutnya adalah saham Mika, Mitra Keluarga Karya Sehat. Ini juga ada uptrend di sini sejak Maret 2022, hampir setahun. Nah, kalau kembali turun ke level 2800, ini bisa dijadikan titik beli yang baik dengan resiko minimal, ya mungkin di bawah 2700 bisa di stop loss. Dan itu membuat Mika menjadi layak untuk dilirik juga. Berikutnya adalah saham Royal Prima Tbk. Saham Prim ini selalu membuat lower low dan pergerakannya amat sulit untuk diprediksi, terutama setelah tembus dari support kuat 280. Jadi kalau memang masih berada di bawah seperti ini, jangan dilirik. Kita tunggu kalau sudah berhasil naik di atas 190, lalu kita coba untuk cari stop loss dengan resiko yang tidak terlalu besar. Jadi saat ini tidak disarankan untuk dilirik. Berikutnya adalah saham Sraj, Sejahtera Anugrah Jaya. Nah, ini sudah naik terlalu banyak, jadi sudah tidak perlu diperlihatkan. Memang sih ada support
yang lumayan kuat di 520, tapi sudah sempat disentuh dan sekarang di 655. Jadi terlalu jauh untuk dilihat. Kita coba lirik saham-saham di sektor kesehatan yang lain. Sebenarnya untuk Sraj ini secara teknikal kita bisa tunggu ketika pada waktu itu naik dari pola double bottom di sini ya. Jadi titik belinya sebenarnya di atas 185, stop loss di bawah 170. Cuma ini sudah terlalu jauh, jadi kita tidak perhatikan dulu untuk saham Sraj. Lalu berikutnya adalah PRDA. Ini Prodia Widya Husada. Di sini kita gambarkan sudah tembus dari downtrend sejak awal 2022, Desember 2021. Nah, tertembus di November 2022 silam. Memang masih mencoba untuk menembus resistance 6.000 sampai 6.200. Kalau tertembus itu baik. Posisi trading kita sempat terkena stop loss di bawah 5.600, 5.700, tapi secara overall masih trend up ya. Jadi untuk titik beli saya berikutnya sebaiknya menunggu di atas 6.000 sampai 6.200-nya supaya kita bisa keluar dari resistance yang sedang terjadi di sini. Potensi penguatan jangka menengah, jangka pendek ke level 7.200. Berikutnya adalah saham DGNS, Diagnos Laboratory. Kita tunggu dulu grafiknya. Ini sudah sideways lama dari Mei 2022, sekarang makin kecil lagi. Jadi karena masih turun gini, kita tidak berani melirik dan beli di bawah karena dikhawatirkan akan turun terus. Bisa saja ke 100 semisal. Cuma itu pola teknikalnya belum kita lirik lebih lanjut. Kalau untuk membeli DGNS di sini, kita tunggu kalau sudah bisa naik di atas level 300-nya. Lalu kita coba cari titik beli yang dengan stop loss yang rendah. Berikutnya adalah KLBF. KLB Pharma. Nah, KLB Pharma memang masih uptrend kalau kita lihat di sini. Ya, ini sejak tahun 2021 Agustus masih uptrend. Nah, kita tunggu dulu support di 2000. Kalau ingin membeli silakan, tapi harus buru-buru di stop loss kalau turun di bawah 1900-nya. Lalu berikutnya ya tunggu di uptrend line sini 1800-an untuk membeli KLB Pharma. Tapi saat ini kita harus perhatikan level 2000 terlebih dahulu. Apakah bisa mantul atau tidak. Berikutnya adalah saham KF, Kimia Farma. Ini lower low terus, memang sangat beresiko. Tapi saat ini kita lihat mencoba konsolidasi dulu di level antara 1020 sampai 1180. Jadi kalau titik beli yang menarik saat ini menunggu sampai sudah breakout ya. Jadi sudah naik di atas 1180. Kalau tidak, sideways ini tidak bisa diperkirakan berapa lama. Bisa saja sampai 6 sampai 12 bulan, kita tidak tahu. Jadi sebaiknya kita tunggu sampai bisa naik di atas itu. Itu untuk KF. Berikutnya adalah Merck Tbk. Nah ini di sini support kuat untuk Merck di 4.500. Saat ini terlihat masih mencoba turun. Memang sih ada moving average di sini yang bisa menahan Merck di atas 4.700. Tapi kalau mau coba dengan support kuat, sebaiknya kita tunggu di 4.450 sampai 4.500 untuk Merck. Karena ini adalah support jangka panjang, kita bisa perlihatkan di sini untuk di chart mingguannya. Ya, jadi Merck ini di 4.500 ini support yang kuat. Dengan potensi penguatan sebenarnya masih jauh di angka 8.000 untuk jangka panjang. Begitu, cuma karena saat ini pola ini belum terpenuhi secara target penguatan, pola cup with handle, jadi kita tunggu dulu. Cuma jangka pendeknya ya kita tunggu di support kuat ini 4.450 sampai 4.500, stop loss di bawah. Itu bisa dijadikan titik beli yang menarik. Lalu berikutnya adalah saham IRA. IRA adalah saham Itama Ranoraya. Ini adalah produsen jarum suntik di Cikarang. Kita tunggu dulu chartnya untuk loading. Untuk IRA sebenarnya mirip-mirip dengan KF ya, karena memang sudah jebol support lower low ya. Nah ini untuk IRA kita lihat memang masih downtrend sejak ini tahun 2022 Januari sebenarnya. Nah ini adalah pola cup with handle, sudah tembus dari 1000
Jadi target pelemahan ini untuk pola ini di level 670 sampai 700. Jadi sebaiknya dihindari untuk IRA. Oke, lalu yang terakhir berikutnya adalah BMHS, Bunda Medik. Ini adalah rumah sakit ibu dan anak. Nah, sejak IPO ini kalau kita gambarkan lebih jauh, Bunda Medik ini selalu downtrend. Ya, ini sejak kalau tidak salah ini sejak bulan 2021 kali ya, Desember 2021 atau Januari 2022. Jadi turun selalu mengikuti downtrend channel ya, di bawah sini, lalu di atas, dan terakhir sudah naik. Kebetulan sudah naik. Ini mirip-mirip PRDA kalau diperhatikan ya. Jadi setelah begini sedang menunggu kapan naik di atas 435 untuk resistance-nya, tapi tidak selama PRDA. PRDA sudah keluar dulu dari downtrend-nya. Nah, kalau memang ada yang berpetualang mencoba untuk beli di level sekarang di 400 itu boleh. Tentu saja stop loss mungkin di 385, 388. Jadi jangan terlalu jauh stop loss-nya. Karena kalau BMHS nanti turun juga turunnya deras, jadi jangan tidak dipakai stop loss. Itu kalau ingin mencoba spec buy di saat ini. Tapi untuk cara lebih aman kita tunggu setelah tembus resistance di 40 435. Lalu potensi jangka pendeknya ke 510. Oke, jadi berikut sekian saja untuk update technical saham-saham di sektor kesehatan. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.